mampukan kami dengan pertolongan dan berapa Roh Kudus untuk memahami kehendak-Mu, supaya dalam perjalanan hidup kami kedapatan setia dan taat kepada firman Tuhan, apapun yang terjadi, bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur atas penyembahan yang boleh kami bawa kepada Tuhan, dan doa, bahkan juga kesempatan untuk menerima berkat surgawi di dalam firman. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini di dalam ibadah restorasi yang kedua di GRI Kota Wisata Cibubur, Tuhan memberikan kita kesempatan. Bapak Ibu yakin nggak kalau kita ada di sini itu karena Tuhan mau? Amin. Bukan karena kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena ini hari Minggu nanti orang bilang saya orang Kristen apa ini, orang Kristen KTP gitu ya. Tapi Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita tiap-tiap pribadi, di dalam kehidupan gerejanya. Tuhan sengaja membawa kita dalam satu ibadah, dalam satu persekutuan, karena Tuhan akan melawat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam satu tema yang tentunya sudah dipupuli dan punya tujuan, yaitu berkenaan tentang rekan kerja Allah atau rekan sekerja Allah. Nah, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama itu dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-23. Memang ayat ini cukup panjang, tapi saya rindu mari kita membacanya secara bergantian. Silakan membuka Alkitabnya atau Alkitab di handphone ya. Kita akan membaca semua bagian firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Bapak-bapak membaca ayat yang ganjil mulai dari ayat 5, ibu-ibu dan saudara-saudari membaca ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat 23 kita akan bersama-sama. Mari kita mulai. Demikianlah firman Tuhan. Silakan kaum bapak dan pemuda. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah badan Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cocok dalam meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang telah diuji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah
waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu berikan. Sama-sama. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan kesesatannya Allah. Haleluya. Berkalilah kita semua yang membaca kebenaran firman Tuhan akan merenungkannya dan akan menghidupinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk kita lihat dulu bagaimana jemaat yang di Korintus dan bagaimana kondisi yang ada di sana dan tantangan-tantangan yang mereka alami, supaya kita mengerti sebenarnya apa maksud dari Paulus mengatakan kepada mereka bahwa kami adalah rekan sekerja Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kota Korintus itu adalah kota yang sangat-sangat strategis dalam dunia perdagangan, ya. Dia ada di satu selat yang kecil dan kemudian itu merupakan pelabuhan yang besar, ya. Sehingga kota Korintus itu disebut sebagai kota kosmopolitan, kota besar, kota yang maju, dan orang-orang di sana terdiri dari multi etnik dan multi religi. Ada kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di sana dan berbagai suku bangsa ada di sana. Sebenarnya kalau kita melihat posisi kota Korintus dan juga situasi yang ada di sana, ini merupakan satu kesempatan atau peluang yang sangat besar di mana gereja Tuhan, orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Karena kota ini menjadi kota di mana orang berlalu lalang, dan kalau misalnya ya, kita dalam konteks sekarang, kita juga tinggal di kota besar. Ada orang yang mampir beribadah dengan kita, kemudian orang yang beribadah dengan kita, mereka akan membawa berita tentang Injil itu kemanapun mereka akan pergi. Jadi sebenarnya kota Korintus adalah kota yang sangat strategis bagi orang-orang Kristen atau gereja untuk memberitakan Injil. Tetapi persoalannya adalah, mari kita lihat dulu bagaimana profil jemaat yang ada di sana. Jemaat yang ada di Korintus adalah orang-orang yang berkumpul dalam satu ibadah, tetapi mereka berbeda satu dengan yang lain. Rupanya jemaat yang ada di sana sudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran atau kepercayaan-kepercayaan pada mistis. Artinya orang-orang yang datang dari berbagai daerah yang singgah di Korintus justru memberikan pengaruh terhadap jemaat. Harusnya jemaat yang memberi pengaruh. Harusnya jemaat berkesempatan menggunakan peluang untuk memberitakan Injil kepada mereka, supaya kemanapun mereka pergi berdagang, mereka menjadi pemberita Injil. Tapi kenyataannya justru jemaat di sana mereka dipengaruhi oleh kepercayaan atau mistisisme yang dibawa oleh orang-orang dari timur. Di sana juga ada orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, orang Israel yang beragama Yahudi atau Yudaisme, ya. Dan juga orang-orang yang disebut dengan para filsuf. Orang filsuf itu main apa ini namanya? Segala sesuatu ditentukan oleh akal. Aku berpikir, maka aku ada. Kalau aku berpikir aku nggak ada, berarti aku nggak ada. Bingung kan kita? Jadi di sana mereka atau jemaat dipengaruhi oleh rasionalisme atau cara-cara berpikir dunia yang rumit. Itu sebabnya terjadilah perpecahan. Jemaat di Korintus pecah. Ya, masing-masing menyombongkan diri. Saya ini kelompok Paulus, saya ini kelompok Kefas, saya ini kelompok Apolos, saya ini kelompok Kristus. Pecah mereka. Padahal Tuhan memanggil gereja untuk memberitakan Injil, tapi justru mereka fokus kepada kelompok mereka masing-masing. Ayo kita bikin kelompok. Kita pikirannya sama dengan mereka. Apa pandangan kita beda dengan mereka? Ya, cara-cara kita beribadah beda dengan mereka. Yuk kita pecah aja, kita nggak cocok dengan mereka. Gitu. Jadi akhirnya jemaat yang terpecah itu menjadi kacau. Ya, menjadi kacau. Kelompok Paulus disebut sebagai kamu itu kaum liberal. Kata orang-orang Yudaisme atau orang Yahudi, kita itu harus bertekun dengan hukum Taurat. Kalian itu kelompok liberal, kelompok yang tidak bisa mempertahankan kebenaran yang mutlak dari
Wah, mereka saling menuding satu dengan yang lain, saling mengkritik satu dengan yang lain, mencari celah kesalahan-kesalahan dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Coba kita membayangkan kalau misalnya kita hari di dalam gereja yang seperti ini, apakah kita juga nggak kacau ya? Kita malah hari di gereja itu nggak menjadi diberkati. Apa-apaan ini kan gitu ya. Nah, maka ini dituliskan oleh Paulus sebagai nasihat, bukan hanya tentunya kepada jemaat di Korintus, tetapi juga bagi kita sekarang ini, bagi orang-orang percaya. Ya. Kemudian kalau kita melihat juga jemaat di Korintus, mereka kehilangan fokus. Yang harusnya fokus mereka harus giat dalam pemberitaan Injil. Bahkan kalau kita membaca apa sebenarnya yang menjadi penekanan yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka, kalian itu harus bersatu supaya dengan kesatuan kalian ada Kristus yang dapat dilihat dan kalian itu menjadi surat Kristus yang terbuka. Kalian tidak ngomong, tapi dengan kesatuan kalian orang itu bisa bertobat. Belum bicara, tapi orang itu sudah tertarik. Wah, bagaimana ya? Kok bisa ya mereka seperti itu? Ya karena ada Kristus. Jadi fokusnya itu mestinya adalah Kristus. Dan apa yang ditugaskan, diamanatkan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang percaya. Sebelum Yesus naik ke surga, ya dia memberikan tanggung jawab yang besar untuk dikerjakan bukan hanya oleh para rasul, tapi bagi semua orang percaya termasuk kita gereja Tuhan. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Mulai dari tempat di mana kita berada sampai ke ujung bumi. Ya. Tanggung jawab atau fokus hidup kita adalah Injil diberitakan. Ada orang yang mendengarkan Injil dan mereka percaya dan diselamatkan. Maka malaikat-malaikat di surga akan bertepuk sorak karena ada orang-orang yang percaya. Ada orang-orang yang direbut. Ya, kalau istilah dipakai di sini tadi, direbut dari dalam api, sama seperti kita. Yang tadinya kita sebenarnya sedang berjalan menuju kebinasaan, ya, tapi kita direbut. Nah, Tuhan juga memberikan tanggung jawab yang sama kepada orang-orang percaya, bukan hanya jemaat di Korintus, tetapi juga bagi jemaat gereja Tuhan sampai saat ini. Fokus hidup hanya untuk Kristus. Ya, memberitakan Injil, tapi jemaat di sana mereka sibuk berdebat. Ya, mereka sibuk berdebat, mereka sibuk mempersalahkan, saling tunjuk, bahkan gak ada sih di Alkitab mungkin apakah ada yang saling tonjok gitu ya. Karena ya kita nggak bisa memungkiri di media sosial ada juga kita menemukan apa itu gerejanya, pendetanya diseret dari mimbar, gitu ya. Lalu jemaahnya pecah, setengah di dalam, setengah di luar. Di Bogor juga ada gereja seperti itu, ya. Mereka karena berbeda pendapat, berbeda pandangan, mereka pecah, ya. Sekelompok itu di dalam, mereka kalau ibadah dikepung gerbangnya, nggak boleh masuk. Yang di luar teriak-teriak, mereka lempar-lempar sesama anggota jemaat, dan itu sangat memalukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu kenyataan yang ada pada waktu lalu di mana terjadi perpecahan, perselisihan. Tetapi juga ada perbedaan pendapat di dalam jemaat itu sendiri, ya. Walaupun mereka sama-sama ibadah, tapi mereka saling peraturan gitu ya. Pendapat, perempuan itu tidak boleh berdiri di dalam jemaah atau dalam ibadah. Mereka harus begini, mereka harus begini. Saling menuntut satu dengan yang lain. Perjamuan kudus itu, ya, harus begini, harus begitu. Jadi mereka mempersoalkan hal-hal yang bersifat praktis, yang bersifat hal-hal yang sebenarnya bukan inti daripada iman Kristen. Ya,
dengan penegasan. Di dalam ayat yang ke-9, dia katakan begini, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah. Paulus ingin mengatakan kepada umat yang berselisih, yang pecah itu, mereka ingin mengatakan bahwa baik Apolos maupun Kefas maupun saya sendiri, kami ini sebenarnya dipanggil Tuhan dengan kekhasan masing-masing, kemampuan kami masing-masing. Kalau si Paulus itu Paulus itu memang dia sangat menguasai Taurat, dan dia orang yang sangat militan dalam penginjilan. Dia tidak takut mati, dan dia tidak pilih, saya hanya mau menginjili atau memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, sana lo, gitu. Enggak. Dia kepada siapa saja, suku bangsa apa saja, dia beritakan Injil. Nah, kalau Apolos itu memang dia orang pintar. Dia seorang sarjana, bahkan mungkin dia seorang doktor filsafat, Jadi orang-orang yang dipengaruhi tadi filsafat dunia, wah kayaknya kamu nih sama Apolos gitu Tapi Paulus ingin menekankan, baik Apolos, Kefas, saya, kami ini adalah rekan kerja Allah. Dalam perbedaan karunia yang Tuhan berikan kepada Apolos, kepada Kefas yaitu Simon Petrus Kefas itu Simon Petrus, dan juga kepada Paulus, memang berbeda satu dengan yang lain. Tapi itu dalam rangka mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, menyatakan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau kita berpikir kalau rekan itu kan teman, sejawat, setara, dan kesetaraan itu tidak diukur dengan apa? Dengan kesamaan. Oh, kita sama-sama kamu punya ini, saya punya itu. Oh, dalam hal ini kita sama-sama punya perbedaan. Perbedaanmu itu perbedaanku, saya juga begitu Jadi kesejawatan atau sebagai rekan bukan mencari kesamaan, menjadi satu rekan, menjadi satu teamwork, kita tidak mencari apa persamaan si A dengan si B dan saya, tapi justru kita melihat bahwa apa yang dia miliki saya tidak punya, apa yang saya punya teman saya tidak punya, maka saya akan melengkapi dia, dia akan melengkapi saya, Seringkali konflik terjadi oleh karena apa? Oleh karena ketidakmampuan kita menerima perbedaan. Kita tidak mampu menerima apa yang orang lain miliki. Karena kita nggak punya, kita ada rasa-rasa, dia punya itu apa sih? Kita mencoba membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, merasa diri lebih hebat. Itu sebabnya di sini dikatakan jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri, dengan mengatakan aku lebih bijaksana, lebih baik, lebih hebat, karunia yang aku miliki itu lebih penting dalam pelayanan dibanding karuniamu. Jangan ada yang menyangka bahwa dirinya seorang yang bijaksana, tapi justru dikatakan di sini apa? Justru dia adalah seorang penipu. Pertama, dia menipu dirinya sendiri. Yang kedua, dia menipu orang lain. Jadi kalau siapapun yang memegangkan diri dalam pekerjaan Tuhan, dia sedang menipu dirinya sendiri. Dia sedang menipu jemaat Tuhan yang lain. Tapi Tuhan gak bisa ditipu. Jadi rekan sekerja Allah itu berbicara tentang bagaimana kita mampu menerima perbedaan, karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada tiap-tiap anggota jemaat yang ada di dalam gereja. Nanti ini akan dilanjutkan oleh Paulus juga, bahkan ada 2 pasal. Paulus itu berbicara tentang perbedaan karunia dalam
jemaat pasal 12, pasal 14 itu diulang. Biasanya kalau sesuatu yang diulang itu biasanya apa? Penting. Ya, penting. Maka jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin katakan, nasihat Paulus ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat di Korintus, tapi juga firman Tuhan ini untuk kita sekarang, gereja Tuhan. Kota besar, kosmopolitan. Ini adalah daerah yang strategis, di mana kita diberikan peluang oleh Tuhan, kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, bagaimana caranya? Saya tidak punya karunia untuk memberitakan Injil. Saya ini orangnya pendiam, seperti kata Yeremia. Aku ini masih muda, kata Musa. Aduh, saya ini petalinda, susah bicara gitu ya. Tuhan tidak pernah memberikan ya atau menuntut kita melakukan pekerjaan atau pelayanan itu dengan karunia yang sama. Tidak. Tuhan justru sengaja memberikan perbedaan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai rekan kerja Allah atau sebagai satu teamwork ya, yang mengerjakan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada orang-orang percaya, kita harus menyadari bahwa yang pertama, tidak orang memiliki keunikannya masing-masing. Ya, baik itu keunikan karakter, karena kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang berbeda, dari suku yang berbeda, pola didik keluarga yang berbeda. Banyak sekali perbedaan kita, tapi Tuhan mempersatukan kita dalam satu komunitas, dalam satu jemaat yang berbeda-beda ini, bukan untuk saling tonjok-tonjokan, bukan untuk saling menghakimi, bukan saling untuk memegahkan diri, bukan saling berselisih, tapi bagaimana perbedaan kita ya itu bisa menyatu satu dengan yang lain. Tentu ya, kita tidak bisa pungkiri ketika kita menerima kelebihan orang lain, bisa jadi itu lebih mudah. Tapi ketika kita melihat ada kelemahan orang lain menurut standar kita, sulit sekali kita menerimanya. Tapi jangankan kekurangan orang lain, bahkan kelebihan orang lain pun kadang-kadang kita nggak suka gitu. Itu aja gitu ya, seperti itu. Nah, nasihat Paulus kepada kita ya, kita menyadari bahwa tiap orang itu memiliki keunikan pribadi masing-masing. Ada orangnya yang pintar berkata-kata, public speakingnya bagus, tapi ada juga orang yang tidak bisa berbicara di depan umum, tapi dia seorang pendoa yang setia. Dia bisa tahan berdoa 2 jam, 3 jam. Ada juga yang bisa memimpin pujian ya, yang luar biasa membawa kita itu, hati kita ya, seperti roh kita itu dibangkitkan untuk menyembah Tuhan. Ada karunia. Jadi jangan, kok saya nggak bisa seperti itu ya, pasti nggak bisa melayani. Ada, pasti ada. Tuhan kita itu adil ya, tidak mungkin Tuhan tidak mengaruniakan satupun karunia rohani kepada tiap-tiap jemaat. Pasti ada karunia rohani yang diberikan kepada tiap-tiap orang dalam jemaat Tuhan. Amin. Sekarang temukan ya, temukan apa karunia saya. Saya tidak bisa memimpin pujian, tapi saya punya banyak waktu untuk berdoa. Doakanlah pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil melalui gereja ini. Doakan semua apapun yang Tuhan tahu di dalam hati Bapak Ibu untuk gereja ini. Oh, saya itu nggak bisa banyak waktu untuk berdoa gitu ya. Saya ingin punya waktu khusus 2 jam berdoa, tapi saya bekerja, saya ini dan itu. Tidak apa-apa, Tuhan juga tidak akan mempersalahkan atau menghakimi kita, karena ada karunia yang lain ya. Tuhan berkati kita di tempat pekerjaan, ada berkat Tuhan. Tuhan bilang begini, berikanlah untuk mendukung pelayanan
swasta itu sana sini, tapi Tuhan memberikan saya karunia untuk memberi. Dengan apa? Dengan yang kita terima, yang Bapak Ibu terima dari Tuhan, yang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi apapun itu, ya semua itu berguna, ya, semua berguna. Tetapi yang penting adalah temukanlah karunia-karunia rohani itu di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau kita itu hanya datang beribadah, duduk, berdoa, memuji Tuhan, bernyanyi, mendengarkan firman. Tidak. Tuhan tidak memanggil gereja Tuhan untuk itu. Tuhan memanggil gereja Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Ya. Bukan untuk hanya berkumpul beribadah, kita menyanyi puji Tuhan, kita bersorak-sorai, tepuk tangan, kita menangis terseduh-seduh menikmati kehadiran Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi kita adalah rekan kerja Allah untuk memberitakan berita keselamatan di dalam Kristus ke tiap-tiap orang di seluruh dunia dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua, ya, itu tadi saya sudah singgung juga, Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada kita. Ya, di sini ada gambar Tuhan Yesus ya, tubuh. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Ya, ini kan hanya ilustrasi. Ya, di situ kita melihat ada wajah-wajah orang yang tidak kita kenal. Nanti mungkin satu saat kita buat gambar seperti ini, di situ wajah kita. Siapa itu di tangan, siapa itu di kaki, siapa itu di lutut. Jadi jangan mau, jangan saya taruh di kaki dong. Kok kaki itu sih kayak di tempat yang paling rendah, paling hina? Oh tidak. Jangan saya taruh di kepala aja, karena firman Tuhan bilang, hendaklah kamu menjadi kepala, jangan jadi ekor. Saya mau kepala. Nggak bisa juga gitu. Ya. Tapi kita temukan, di bagian mana kita dalam tubuh Kristus sebagai rekan kerja Allah? Di bagian mana? Nanti yang ahli-ahli IT, ya Pak Beni dan kru-krunya yang bagian melukis, Pak lukis dong yang kayak gini Pak. Terus taruh tuh wajah-wajah kita tuh di situ. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah bait Allah. Bait Allah itu berbicara tentang apa? Hubungan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang punya hubungan langsung khusus pribadi dengan Tuhan, dan kita mau dipakai Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dikatakan bahwa satu saat, dalam ayat 13 khususnya dikatakan bahwa kelak atau ada waktunya nanti, entah kapan, ya, bahwa pekerjaan kita, bahwa karya-karya hidup yang kita hasilkan di dalam perjalanan hidup kita ini akan tampak di hari Tuhan. Ya. Dan kemudian dikatakan itu akan diuji. Ya. Diuji pakai apa? Bukan tes, ya. Tapi diuji dengan api katanya. Ini sebagai gambaran saja. Sebenarnya api itu bicara tentang apa? Sebagai alat untuk memurnikan. Jadi kalau saya sih belum pernah mengerjakannya, tapi beberapa artikel yang saya baca, yang pernah saya baca ya, bahwa api itu ya selalu digunakan itu untuk memurnikan logam mulia, khususnya emas, ya, untuk membuang sana-sana kotoran-kotoran, debu-debu apa itu dari emas untuk menghasilkan emas yang murni. Semua pekerjaan kita, kehidupan kita sebagai jemaat, Tuhan akan uji. Tuhan akan berikan penilaian. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang menjadi motivasi kita mengerjakan, dan apa tujuan kita mengerjakannya. Ketika kita memimpin pujian, mengapa saya memimpin pujian? Apakah karena saya ingin dilihat orang bahwa
yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, mari bersama-sama di dalam persekutuan kita dalam jemaat. Ya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kerinduan kita berakar di dalam satu gereja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini, mari hadir lagi minggu depan, hadir lagi minggu depannya. Di sini kita akan diperlengkapi. Ketika kita beribadah, ya, atau kita mengambil bagian-bagian tertentu, di situ kita akan menemukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita menemukan karunia-karunia yang Tuhan mau pakai di dalam hidup kita. Ya. Jadi, mari Bapak Ibu bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada jemaatnya. Jadi kita jangan hanya datang untuk beribadah, itu bagus. Ya. Apalagi Bapak Ibu, ini sangat saya di dalam hati saya, kalau misalnya kita sudah datang beribadah, kita selalu diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya, kita dikuatkan, tapi ada sedikit masalah gitu ya, kita langsung tawar hati dan kemudian kita bilang, nggak mau lagi ke gereja itu. Ya, ngapain? Ya. Dan rapuh gitu ya, rapuh. Janganlah menjadi jemaat yang tapi jadilah jemaat yang bertumbuh, yang berakar di dalam Kristus. Ya. Dasar gereja ini dibangun adalah Kristus. Itu yang paling penting yang harus kita pahami. Dasar gereja GRI Kota Wisata ini dibangun adalah Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Maka mari kita membangun di atasnya, ya, sebagai tubuh Kristus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari fokus kepada visi yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Apa visi Tuhan? Semua bangsa menjadi murid. Dengan cara apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil dengan cara apa? Menggunakan tiap-tiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Mari kita bersama-sama menjadi rekan kerja Allah. Jadi Paulus bukan hanya bilang lagi, kami rekan kerja Allah, tapi kita mau katakan, jangan Paulus doang, jangan Apolos doang, jangan Kefas, kami juga mau ikut, gitu ya. Sehingga kita mengatakan, kita adalah rekan sekerja Allah. Kita rekan kerja Allah untuk mencapai visi yang Tuhan berikan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan melalui karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali menggugah hati kami untuk memikirkan ulang apa yang menjadi tujuan hidup kami sebagai orang percaya, supaya kami tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang senang dilayani, hanya senang menikmati puji-pujian, tetapi kami juga memiliki kerinduan untuk dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja Allah, untuk mencapai visi Allah bagi dunia ini, untuk menjadikan semua bangsa, suku-suku bangsa menjadi murid Kristus melalui gereja-Mu ini. Ya Tuhan, ini jemaat-Mu, lihatlah hati mereka masing-masing, dan Engkau tahu karunia-karunia apa yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Dan Tuhan, tolong mereka supaya mereka juga menemukannya di hadapan Tuhan, dan mereka mengatakan, ini aku Tuhan, pakailah aku menjadi rekan sekerja bagi kemuliaan-Mu, bagi keselamatan suku-suku bangsa di seluruh muka bumi. Perlengkapi lagi kami Tuhan, apabila ada yang merasa bahwa dia tidak menemukan, belum menemukan karunia rohani, atau merasa bahwa dia sangat membutuhkan karunia-karunia khusus sesuai dengan konteks kehidupan yang dia jalani. Tuhan, kiranya Engkau memberikan karunia khusus itu untuk jemaat-Mu, supaya dimanapun mereka berada,
Dimanapun mereka bekerja dan tinggal, mereka boleh pakai Tuhan menjadi rekan sekerja Allah sebagai pemberita Injil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.